Halo, selamat pagi. Kita akan bertemu kembali dengan pembelajaran fisika yang saat ini saya bisa langsung menjelaskan dengan tatap muka walaupun tidak secara langsung. Materi pada pagi hari ini yaitu mengenai polarisasi. Mari kita lihat tayangan berikut ini. Ini ada gelombang elektromagnetik yang salah satunya gelombang elektromagnetik itu adalah gelombang cahaya. Bisakah kalian memahami ini maksudnya gelombangnya itu bentuknya bagaimana? Kemudian perhatikan ini juga ada garis-garis tanda anak panah ini. Ini maksudnya seperti apa? Ini ada garis-garis ini juga maksudnya seperti apa? Nah, coba perhatikan peragaan saya. Ya, gelombang cahaya itu merupakan gelombang transversal. Jadi bentuknya seperti ini. Kalau dia menjalar, gelombangnya seperti ini. Nah, sekarang coba perhatikan. Kalau yang pada gambar tadi itu gambarnya adalah begini sama gambarnya begini. Bisakah sekarang bisa bayangkan? Coba perhatikan. Ini adalah gelombang yang berdiri. Sementara ini gelombang yang tidur, yang horizontal. Seperti ini. Coba perhatikan. Yang berdiri adalah yang seperti ini. Yang horizontal, yang tidur adalah yang seperti ini. Sekarang coba perhatikan kawat saya ini, saya perhatikan. Ini perhatikan. Gelombangnya seperti ini. Sama gelombangnya seperti ini. Bisa dipahami ya? Kemudian coba perhatikan yang di sini. Ini ada gelombang, ada garisnya mendatar. Ini garisnya tegak, ini miring, ini juga miring, sementara ini hanya tegak saja. Maksudnya ini apa? Maksudnya itu bahwa gelombang itu datangnya bisa seperti ini. Bisa juga datangnya seperti ini. Bisa juga datangnya seperti ini. Bisa juga datangnya seperti begini. Jadi ini menunjukkan tadi yang garis vertikal, yang anak panahnya begini, itu seperti ini. Yang anaknya panah begini, maksudnya gelombangnya datangnya seperti ini. Sekarang perhatikan yang bagian kanan, paling kanan sendiri. Ini namanya terpolarisasi linear, sementara yang bagian sini tidak terpolarisasi. Artinya cahaya ini masih utuh. Yang ini cahaya ini yang bisa lewat hanya yang tegak saja. Yang ini sama ini hilang. Jadi polarisasi adalah peristiwa penyerapan arah bidang getar dari gelombang. Nah, gejala polarisasi hanya dapat dialami oleh gelombang transversal. Nah, sehingga di sini menunjukkan bahwa cahaya itu merupakan gelombang transversal. Jadi ini bukti bahwa cahaya gelombang transversal itu karena dia mengalami polarisasi. Coba perhatikan gambar yang di bawah ini. Apa maksudnya gambar yang di bawah ini? Anda perhatikan di sini ada anak panah ke atas semua. Sedangkan di sini ada anak panah ke atas sama sambil menyamping. Sementara ini ada anak panah. Kelihatan ya? Anak panah ke atas, di sini ada anak panah ke sana. Nah, kalau Anda perhatikan, apa artinya di ketiga gambar ini?
gambar yang pertama dilihatnya dua ini kelihatan terang. Ini agak redup, di sini gelap. Maksudnya apa? Coba perhatikan peragaan saya. Ini ada dua ya, pernah sampai tegak ya. Ini coba perhatikan. Ini ada gelombang yang sama-sama tegak. Jadi ada anak panahnya tegak, berarti maksudnya ini tegak semua. Nah, sekarang kalau ada gelombang, ini kalau gelombang ini datang ke sini, nanti dia bisa lurus, robos. Tapi kalau gelombangnya datangnya begini, dia tidak bisa menerobos. Nah, karena tidak bisa menerobos, inilah yang namanya polarisasi. Jadi yang tidak bisa ini namanya terpolarisasi. Dia tidak bisa melewati atau terserap dari salah satu arah putarnya. Harusnya begini, yang datangnya begini sama begini. Sekarang yang datang, yang bisa lewat hanya begini saja. Nah, sekarang kalau di sini juga ada alat lain lagi. Anda perhatikan, ini juga bisa menerobos. Maka kalau begini dia bisa lewat semua. Sekarang coba kalau seandainya yang satunya agak kesana dikit. Ini yang satunya bisa menerobos begini. Sekarang kamu putar dia, kamu putar dikit, putarkan begini. Seperti ini, dia yang menerobos sedikit. Karena menerobos sedikit, maka gambar yang di tengah itu agak remang-remang. Sekarang ini diputar lagi, putar ke sana, terus. Sekarang kalau tegak seperti ini bisa menerobos, tapi ini tidak bisa. Maka nanti dia yang di belakang sini, dia tidak akan bisa melihat, maka menjadi gelap. Maka gambar yang tiga itu tengah-tengahnya gelap. Jadi itu menunjukkan ada dua polarisator, yang satu begini, yang satunya agak miring begini, yang satunya seperti ini. Coba perhatikan kembali kepada gambar ini. Ini ke atas semua, maka di tengahnya ini, paduannya ini, kalau kita geser, tengahnya terang. Tapi kalau yang ini kita putar sedikit, maka di sini agak remang-remang, kemudian di sini gelap. Nah, menurut Malus, yang bagian pertama ini sinar datangnya, yang ini sinar datang, kemudian ini diserap oleh polarisator bagian yang pertama, nanti yang kedua namanya analisator atau analiser, maka yang diterima oleh mata di sini. Ternyata ada hubungan intensitas yang masuk pertama, kemudian masuk kedua, maka yang diterima oleh mata ini nanti ada hubungannya antara intensitas mula-mula, intensitas yang kedua, sama intensitas yang ketiga, itu perumusannya seperti ini. I2 yang diterima di sini itu sama dengan I1 kali cos kuadrat theta. Berapa dia sudut perputarannya. Kemudian sama dengan setengah I cos kuadrat theta. Ya, ini dikenal dengan hukum Malus. Ya, selanjutnya polarisasi juga bisa terjadi pada proses pemantulan. Anda perhatikan di sini ada sinar datang, bisa dilihat ya merah-merahnya, sinar datang. Nanti ada sebagian yang dipantulkan,
tapi juga ada yang dibiaskan. Anda perhatikan, di sini maksudnya ada tanda anak panah naik arahnya ke atas sama ke bawah. Ada tanda titik. Ada tanda titik. Nah, maksudnya apa? Yang tanda anak panahnya ke atas itu maksudnya kira-kira gambarnya seperti ini. Datangnya cahayanya begini. Jadi kita anggap ini anak panah ke atas dan ke bawah. Sementara untuk yang titik ini, yang di sini, itu menunjukkan bahwa datangnya sinar itu bisa seperti ini. Jadi bisa tegak, bisa horizontal. Jadi datangnya begini sama datangnya begini. Nah, yang datangnya mendatar digambarkan sebagai titik. Jadi yang tegak itu begini, yang titik begini. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang coba perhatikan. Ini bisa juga dipantulkan, bisa juga dibiaskan, sebagian dipantulkan, sebagian dibiaskan. Nah, ada kejadian tertentu ternyata bisa terjadi polarisasi. Jadi seharusnya yang dipantulkan itu ada yang tegak seperti ini, tapi ternyata yang dipantulkan yang tegaknya hilang, yaitu terserap atau terpolarisasi. Nah, kapan itu terjadi polarisasi? Itu katanya menurut Brewster itu bahwa kalau ini sudutnya itu sudut datang atau sudut dan sudut pantulnya ini itu nilainya sama dengan indeks bias medium 2 dibanding dengan indeks bias medium 1 itu sama dengan tangen sudutnya ini, maka di sini akan terjadi polarisasi. Nah, ini dikenal dengan hukum Brewster. Jadi hukum Brewster itu mengatakan bahwa kalau sudutnya ini, tangen sudutnya ini nanti merupakan perbandingan dari indeks bias medium 2 dibagi medium 1, maka di sini bisa terjadi polarisasi. Ya, kita lanjutkan. Polarisasi juga bisa terjadi karena pembiasan ganda. Contohnya ini, ada sinar datang dengan dua macam, yang satu tegak, yang satu horizontal. Tegak itu maksudnya seperti ini, tegak. Kemudian yang satu horizontal dilambangkan dengan titik. Yang tegak dilambangkan dengan anak panah, yang mendatar dilambangkan dengan titik. Ini. Jadi kalau seperti ini yang titik saja. Nah, yang satu dilambangkan dengan anak panah, itu menunjukkan tegak. Yang satu dengan titik. Jadi yang datang itu yang satu dengan tegak, yang satunya horizontal dilambangkan dengan titik. Nah, ketika memasuki kalsip, nah di sini yang tegak dibiaskan segini nih, sementara yang horizontal dibiaskan segini. Maka di sini menjadi pecah antara yang tegak sama yang horizontal. Nah, kalau kita melihat yang di sini, maka yang keluar itu hanya yang tegak. Artinya yang horizontalnya dia terserap. Kalau kita melihat di sini, yang tegaknya terserap, tetapi yang horizontalnya yang bisa meneruskan laju rambatnya. Nah, sehingga kalau ini bisa kita katakan bahwa polarisasi bisa terjadi karena pembiasan ganda. Polarisasi juga bisa terjadi karena hamburan.
Ini ada cahaya yang datangnya lengkap dengan arah tegak, ada yang horizontal, ada yang miring, dan seterusnya. Ketika mengenai molekul-molekul udara, kemudian ada sebagian yang dihamburkan arahnya ke sini mengenai mata orang ini. Nah, ternyata yang lainnya ini terserap, tidak dihamburkan. Yang dihamburkan hanya yang arahnya seperti ini, yang horizontal. Nah, sehingga yang lainnya dikatakan terpolarisasi, yang bisa diteruskan yang horizontal ini sehingga bisa dilihat oleh mata manusia yang berdiri di sini. Selanjutnya, manfaat dari polarisasi ini bisa Anda perhatikan manfaatnya, yaitu bisa dipakai untuk menentukan konsentrasi dari suatu larutan. Caranya gimana? Ini ada lampu, yaitu sebagai sumber cahayanya. Kemudian nanti dilewatkan polarisator. Kemudian di sini ada analisator, ini ada mata. Kemudian namanya ini ada tabung sampel. Nanti ketika ini mau digunakan, tabung sampel ini diisi dengan larutan. Nanti dengan cara ini memutar dengan sudut tertentu, maka nanti mata ini bisa melihat cahaya ini. Nah, berapa sudut putarannya ini? Nah, di situ ada hubungannya antara sudut bidang ketar, kemudian konsentrasi larutan, kemudian panjangnya larutan ini, kemudian sudut putar jenis larutan. Nah, dengan persamaan ini, maka nanti kita bisa mencari berapa C-nya ini, konsentrasi larutannya ini. Sehingga menggunakan pakai prinsip polarisasi, itu bisa dipakai untuk menentukan konsentrasi larutan. Sekarang latihan soalnya. Ini ada soal, dua buah kristal turmalin satu sama lain bersilangan dengan sudut 30 derajat. Intensitas saya mula-mula yang mengenai kristal pertama 10 watt per meter kuadrat. Berapa intensitas saya yang dilewatkan oleh kedua kristal? Nah, dari persamaan itu kita akan mendapatkan dari persamaan I2 sama dengan setengah I0 cos kuadrat theta, kita akan mendapatkan sama dengan setengah I0 nya adalah 10, cosnya 30 derajat, nanti cos 30 itu adalah setengah akar 3, nanti dikuadratkan akan diperoleh 3/4, nanti dikalikan 5, maka akan diperoleh 15/4 watt per meter kuadrat atau 3,75 watt per meter kuadrat. Ini contoh yang kedua, tetapi nanti kalian bisa mengerjakan sendiri di rumah. Ini ada contohnya seperti ini, karena rumusnya tadi sudah ada, tinggal masukkan saja. Ada seberkas sinar datang pada permukaan benzoil yang indeks biasanya 1,33. Jika sinar yang dipantulkan terpolarisasi linear, tentukan sudut pembiasanya. Ya, tadi rumusnya pakai menggunakan tangen theta P sama dengan N2 per N1. Nah, N2 per N1 sama dengan 1,33. Kemudian contoh yang ketiga, yaitu mengenai aplikasi pada penentuan bidang polarisasi, yaitu menentukan larutan, konsentrasi larutan bulan. Contohnya seperti ini. Sebuah sakarimeter memiliki tabung sepanjang 20 cm
yang berisi larutan gula dengan konsentrasi 10% dan sudut putar jenis larutan sekian ini, tentukan sudut pemutaran bidang polarisasi. Tadi rumusnya juga sudah ada, tinggal menggunakan. Kemudian ya, demikianlah materi mengenai polarisasi. Sekarang tugasnya. Tugasnya yang pertama, dicatat ya. Silakan dicatat tugasnya yang pertama. Yang pertama adalah silakan masing-masing berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing, mendoakan bangsa dan negara kita yang sedang menghadapi wabah corona. Semoga segera bisa diselesaikan dan wabah corona bisa hilang dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, tugas yang kedua yaitu jaga kesehatan masing-masing. Biasakanlah hidup sehat, terutama kalau pulang dari bepergian jangan lupa cuci tangan. Kemudian yang ketiga, kalau masih mau dan waktunya ada, silakan dicoba dikerjakan latihan soalnya pada LKS Anda. Tidak perlu dikumpulkan, sak selane le mengerjakan, men tugasnya tidak klenger. Terima kasih.